Siapa sangka kalau ini itu adalah arca. Nah, jadi ini ada semacam jenggernya, ini semacam ada matanya. Kenapa pada masa lalu gitu ya orang-orang melakukan pertapaan, siapa dan bagaimana orang bertapa, termasuk kemudian kenapa orang-orang harus bertapa. Ternyata pada masa lalu ada falsafah reinkarnasi, kehidupan kematian yang tidak terputus-putus sehingga menimbulkan samsara. Kapan selesai hidup ini? Kalau kemudian hidup kembali, mati, hidup kembali. Maka yang dikenal samsara ini agar terlepas dari belenggu reinkarnasi, maka ada istilah moksa, yaitu menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, terbebas dari rantai reinkarnasi. Di lokasi ini kemungkinan memang banyak orang bertapa di masa kuno guna menjemput moksa, terbebas dari belenggu rantai reinkarnasi. Coba kita telisik di sini ya, ada jejak-jejak orang-orang bertapa tersebut. Nah, ini. Jadi tak ubahnya di sini itu semacam pegunungan Kars atau pegunungan Kendeng Selatan ya. Namun banyak sekali struktur semacam kemudian berundak-undak atau arca-arca yang tersembunyi di balik bebatuan-bebatuan yang kasar ini. Coba kita telusuri. Misalnya seperti ini, coba. Siapa sangka kalau ini itu adalah arca. Nah, jadi ini ada semacam jenggernya, ini semacam ada matanya, ada jejak pahatan-pahatan kuno gitu ya, yang diduga ini semacam makara ya, yang juga kiri kanan kemudian masuk ke dalam sebuah struktur yang lebih suci. Jadi diduga ini adalah untuk menjaga area menangkal energi negatif yang masuk ke area sana. Bisa jadi di bawah sini dulu ada petirtaan, tempat kemudian orang-orang mandi suci sebelum naik ke atas. Sehingga kemudian area bawah ini dikenal dengan Burloka, area kaki. Area tengah dikenal dengan Dwarloka, area tempat pemujaan, pertapaan maupun asrama Kadewa Guruan. Dan area puncak sana ini dibuka area Swarloka, area menuju moksa. Jika kita lihat kemudian setelah melewati area Burloka ini ya, guna kemudian orang-orang ke gunung itu selain kemudian falsafah reinkarnasi dan moksa, ada istilah-istilah yang lainnya, yaitu sistem kehidupan, catur asrama, yaitu dimana pada masa kuno itu ya, usia anak-anak dikenal dengan usia brahmacarin, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tahapan kedua grihasta, berumah tangga. Setelah kemudian anak-anak sudah mandiri semuanya, yaitu usia pensiun. Wanaprasta, pergi ke hutan, ke gunung-gunung untuk bertemu dengan Maha Pertapa, guna menimba dharma. Sampai kemudian tahapan keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi hingga menjemput moksa. Jadi ini salah satu falsafah hidup ya yang coba kita ke sana. Jadi di lokasi ini ada semacam struktur punden berundak-undak ya sampai ke sana. Juga memang struktur punden berundak-undak ini mirip dengan yang ada di Gunung Penanggungan atau Pawitra. Sehingga kemudian di sini diduga area Dwarloka, area tempat ketapaan, pemujaan dan lain sebagainya. Bahkan di sini ada arca raksasa ya. Coba kita lihat. Nah, ini sangat kentara sekali. Jadi teman-teman kalau ada di sana ya, mungkin berjajar di sana, teman-teman kameramen akan bisa melihat di sini ada semacam balok-balok batu candi gitu ya, yang tertata rapi. Di atas ini juga ada Padmasana, namun siapa sangka, dan ini ada arca ya, kura-kura. Namun karena daerah Tulung Agung ini dekat dengan pantai selatan, kura-kura yang dimaksud kemungkinan adalah seperti penyu yang didapati oleh masyarakat ya. Jadi kepalanya itu sangat terlihat sekali, punggungnya, jadi kaki depannya sangat terlihat sekali ya. Dan ini kura-kura ya. Nah ini adalah matanya serta moncong atau mulutnya gitu ya. Yang di atasnya itu diduga adalah ada semacam dahulu miniatur dari Gunung Mandara. Yang diduga kura-kura ini adalah bersumber pada kitab Adiparwa ya, tentang pengadukan Samudra Mantana guna mencari air amerta atau air keabadian. Jadi kemudian diceritakan bahwasanya Dewa Wisnu itu kemudian berbicara kepada dewa-dewa,
kita akan musnah, tidak ada lagi yang menjaga alam semesta. Dewa semuanya menangis. Kemudian Dewa Wisnu mengatakan ada satu yang kita bisa hidup abadi, yaitu dengan meminum air amerta dari dalam samudra. Sehingga kemudian karena dari dalam samudra, Dewa Wisnu ini berubah menjadi penyu atau kura-kura raksasa yang dikenal dengan kurma, menopang gunung Mandara di atas punggungnya, dililit oleh ular naga yang kepalanya ditarik oleh para dewa, oleh para asura, dan ekornya ditarik para dewa, sehingga kemudian burung Mandara diputar, sehingga samudra teraduk. Dari dasar samudra inilah keluar berbagai macam pusaka-pusaka sakti, dan yang terakhir seorang dewi cantik memanggul guci amerta yang direbut oleh para dewa. Sehingga kemudian diduga ya, sebagaimana cerita-cerita yang ada di lereng gunung Lawu dan lereng gunung ini juga lereng gunung Budek ini ternyata memiliki makna yang sama, di mana dalam kitab Bima Swarga, Bima ini mengantarkan dengan perantara air amerta agar masyarakat ini terbebas dari belenggu reinkarnasi dan kemudian menuju moksa atau kemudian menuju tempat orang-orang suci di atas kayangan atau surga. Jadi disinilah kemudian fungsi dan maksud dari tirta amerta tersebut untuk menyelamatkan umat manusia agar bisa menggapai moksa. Jadi jika kita lihat ya ke sana, banyak sekali kemudian bongkahan batu bata kuno ya era kerajaan Majapahit, karena bisa dilihat dari ketebalannya. Kalau batu bata abad ke-10, ke-11 dan 12 Masehi ini ketebalannya sangat tebal, sekitar 8 sampai 9 cm. Namun ketika ketebalannya sekitar 2 sampai 3 cm sampai 4 cm ini adalah batu bata era kerajaan Majapahit. Jadi siapa sangka di masa kerajaan Majapahit gunung menjadi tujuan guna menggapai moksa. Tidak hanya Gunung Pawitra, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, Gunung Anjasmara, tetapi Gunung Budek yang ada di kawasan Tulungagung ini memiliki hal yang sama. Bahkan Gunung Budek dengan jumlah tinggalan yang melimpah bisa saja menandingi Gunung Pawitra yang ada di Mojokerto dan Pasuruan. Jadi jika kita lihat, setelah kita melewati area Warloka, area tempat pemujaan persajian asrama Kadewa Guruan ini, kita akan melanjutkan ke area paling suci, dan tentunya di sana ada apa saja gitu ya. Dan sangat misteri sekali. Dan di sini juga ada semacam altar pemujaan gitu ya. Ini banyak sekali arca-arca yang tersembunyi di lokasi ini. Diduga sampai saat ini belum ada upaya untuk melakukan ekskavasi atau restorasi secara integral dan komprehensif dari pelestari kebudayaan, namun sudah ada perlindungan ya. Jadi kondisinya sangat-sangat alami, sebagian besar masih tertutup semak-semak belukar, bahkan banyak juga sampah-sampah ya dan dedaunan yang di sini. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yang artinya sebenarnya pada masa kerajaan Majapahit gitu ya, falsafah kehidupan yang berlandaskan pada agama Hindu, pada agama Buddha, agama Resi, yang juga melindungi agama Kaguyutan, ini sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok desa gitu ya, yang berbeda dengan masa Sailendra di masa Jawa Tengah. Sehingga kita lihat pembangunan candi-candi terfokus pada kota-kota besar saja, yang di situ adalah para pejabat tinggi kerajaan, para raja dan keluarganya saja. Namun di desa-desa yang diduga masih animisme, dinamisme, yaitu kepercayaan asli Nusantara. Tetapi di era kerajaan Majapahit inilah, di desa-desa, di pelosok-pelosok kampung sudah tersebar begitu masif agama yang berlandaskan pada agama Hindu maupun agama Buddha, agama Resi maupun juga tetap agama Kaguyutan dilindungi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Yang diduga kemudian ketika lokasi seperti ini gitu ya, pada masa kerajaan Majapahit memiliki struktur bangunan suci, maka desa-desa sekitarnya biasanya dibebaskan dari segala pajak dan pungutan oleh kerajaan Majapahit. Sebagai gantinya, masyarakat sekitar ini kemudian bergotong royong untuk merawat bangunan suci yang ada di dekatnya, termasuk hasil-hasil pertanian, begitu juga emas serta tambang-tambang lainnya, itu kemudian dibebaskan dari segala pajak dan pungutan oleh kerajaan. Sebagai gantinya, alokasi dari penghasilan sawah-sawah tersebut untuk kemudian dibawa ke tempat-tempat suci seperti ini, yang artinya jika suatu tempat yang dipilih oleh leluhur kita, terutama pada masa kerajaan Majapahit, juga berdasarkan pada nilai-nilai magis dan religius, sebagaimana kemudian halnya tempat-tempat yang sudah dipilih oleh dewa pada waktu itu. Tidak hanya pertimbangan
teknis dan strategis, tapi pertinggalan magis dan religius juga. Ketika lokasi tersebut sudah dipilih oleh leluhur, maka suatu saat nanti akan bangkit kembali menjadi lokasi yang berjaya. Jika pada masa kerajaan Majapahit lokasi ini berjaya, suatu saat nanti lokasi ini akan berjaya kembali. Ini salah satu pola sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Biasanya setiap 100 tahun sekali ya. Nah, semoga kemudian hal-hal dan pola kesejarahannya, lokasi ini dengan seluruh tinggalan-tinggalannya ini memberikan pola sejarah, peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah, guna kemudian memberikan inspirasi, motivasi bagi generasi ini. Bahwasanya leluhur kita memiliki semacam prestasi yang membanggakan, serta kemudian setara dengan peradaban-peradaban yang ada di dunia. Bahwasanya kita juga setara dengan memiliki kepercayaan diri sebagaimana kemudian bangsa-bangsa yang ada di dunia lainnya. Semoga bermanfaat.